Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari maut, beri kemenangan. Darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Yosua pasal 1 ayat 1 sampai dengan 18, perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar, di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini, untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Kepada orang Ruben, kepada orang Gad, dan kepada suku Manasye yang setengah itu berkatalah Yosua demikian, ingatlah kepada perkataan yang dipesankan Musa, hamba Tuhan itu, kepadamu, yakni Tuhan Allahmu mengaruniakan keamanan kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini.
Perempuan-perempuan dan anak-anak di antara kamu dan ternakmu boleh tinggal di negeri yang diberikan Musa kepadamu di seberang sungai Yordan. Tetapi kamu, semua pahlawan yang gagah perkasa, haruslah menyeberang di depan saudara-saudaramu dengan bersenjata dan haruslah menolong mereka sampai Tuhan mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti kepada kamu juga, dan mereka juga menduduki negeri yang akan diberikan kepada mereka oleh Tuhan Allahmu. Kemudian bolehlah kamu pulang kembali ke negerimu sendiri dan menduduki negeri yang diberikan Musa hamba Tuhan itu kepadamu di seberang sungai Yordan, di sebelah matahari terbit. Lalu mereka menjawab Yosua katanya, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan, dan kemanapun kami kau suruh, kami akan pergi. Sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, demikianlah kami akan mendengarkan perintahmu. Hanya Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau seperti Ia menyertai Musa. Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Itulah bagian pertama. Dan bagian kedua, dalam Injil Lukas pasal 22 ayat 29 dan 30, percakapan waktu perjamuan malam. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Sampai disinilah pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia ialah kita semua yang mau mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukannya. Haleluya. Haleluya. Shalom, Bapak Ibu, saudari-saudari, persekutuan yang bersama-sama di saat pagi hari ini dalam ibadah perjamuan kudus tengah tahun. Dari dua bagian kebenaran firman Tuhan ini, tema kecil yang menolong kita ialah janji Allah dan tindakan manusia untuk menerima keselamatan. Janji Allah dan tindakan manusia untuk menerima keselamatan. Yosua adalah seorang muda yang diberikan kepercayaan tugas oleh Musa untuk memimpin bangsa Israel berdasarkan apa yang Allah sampaikan kepada Musa di Gunung Nebo. Untuk Musa tidak lagi menyeberangi sungai Yordan, dan Yosua lah yang akan melanjutkan seluruh tugas tanggung jawab ini bersama dengan bangsa Israel. Persekutuan yang dikasihi Tuhan, Yosua dari nama mula-mula adalah Hosea, yang artinya keselamatan, Hoseyahu. Dan Musa lebih senang memanggil dia dengan Yehosua, Yehoseua, artinya Yehu, Allah, Yahweh, dan Sua artinya membebaskan atau penyelamat.
Sehingga Yosua dari Hosea menjadi Yosua yang membawa dan menempatkan arti ini yang sangat dalam, dari keselamatan menjadi Allah penyelamat. Dan perjalanan ini adalah perjalanan yang menggambarkan kehidupan kita manusia di dunia, yang mana Musa menggambarkan kepemimpinannya adalah kepemimpinan yang Allah pimpin. Namun pada akhirnya juga Musa tidak diizinkan masuk tanah perjanjian itu. Namun perjalanan seperti ini ketika ada di dalam rencana Allah, Musa juga turut mendapat bagian di dalam perjalanan itu atau mendapatkan kasih karunia Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita dapat meyakinkan itu, kita dapat memastikan itu kalau kita mau membaca Injil Matius pasal 17, ketika Yesus dimuliakan di atas bukit, di atas gunung Tabor. Di situ dua orang yang datang dan menampakkan diri kepadanya, yaitu Musa dan Elia. Dan di dalam penampakan itu, perkataan dua hamba Tuhan ini, engkaulah yang menggenapi seluruh janji Allah. Hal ini menjelaskan bagi kita, walaupun Musa tidak diizinkan masuk tanah perjanjian, tapi Musa bersama Bapa di sorga. Karena bicara langsung dengan Bapa di sorga, berjumpa langsung, dengar suara Bapa, Musa mendapat bagian di sorga. Walaupun tidak masuk tanah perjanjian, tapi Musa bersama Bapa di sorga. Dan perjalanan ini tentunya Bapak, Ibu, saudara-saudari, melalui pembacaan kita pada pagi hari ini, berkaitan dengan perjamuan kudus tengah tahun, maka ada 3 ayat yang saya pilih untuk mau kita mendengar bersama-sama bagiannya. Ayat 2 dikatakan, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Lalu di ayat 7 dan 8, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bapak, Ibu, saudara-saudari, persekutuan perayaan perjamuan kudus tengah tahun. Ada hal yang menarik dari 3 bagian ini untuk kita kaitkan dengan pelayanan kita dan juga pada bacaan kedua, yang mana di dalam perjalanan kita setiap orang, kita semua butuh siapa itu penyelamat itu. Setiap orang memerlukan keselamatan. Keselamatan itu akan hadir dan ada bagi kita. Tetapi di dalam siapa? Di dalam perjanjian baru, kita sebut Yesus Kristus adalah juru selamat. Yesus dari kata Yesus dalam bahasa Yunani koine diterjemahkan ke dalam bahasa Aram yang artinya Yesua, Allah penyelamat. Lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan kata Yesus dari Yunani koine, Ioseus, artinya Yesus penyelamat. Dari bahasa Ibrani Yehusua, Yehu
Yosua. Ini memberi kita makna yang terdalam dan terpenting. Mengapa bukan Musa yang diizinkan Allah untuk mengantar membawa masuk bangsa Israel ke tanah perjanjian itu? Sungai Yordan adalah batasnya. Walaupun Bapak Ibu yang mungkin pernah ke Israel atau ukur di Google, Sungai Yordan tidak terlalu besar. Sungai Yordan tidak terlalu besar. Mungkin kita mau bilang sama dengan kita kali Anapre begini. Cuma di air deras, di air pool. Kalau kita suka kering-kering. Kita sudah ada air di sana. Bisa orang jalan hanya telapak kaki saja. Kalau Sungai Yordan masih penuh, masih full. Dia tidak terlalu lebar. Tidak sama dengan kita mau bilang Sungai Mamberamo kah, mau bilang Sungai Digul kah, atau pokoknya sungai-sungai besar yang ada di kampung-kampung, gitu. Itu tidak sama. Itu kecil. Tapi butuh 3 hari untuk umat Israel menyeberang. Toh? 3 hari. Ini karena jutaan manusia. Jadi Yosua dengan pasukan berdiri di air itu. Baru dong lewat. Yosua tidak berdiri di situ, air tidak kering. Tabut perjanjian tidak ada di situ, air tidak kering. Bukan kering maksudnya dia habis, tidak, di stop. Yang dari atas turun, stop. Yang dari bawah turun ke Danau Galilea sana. Bapak Ibu, ini memberi kita makna rohani yang penting, yang dalam sekali untuk iman saudara dan saya. Artinya, untuk menuju tanah perjanjian, untuk menuju rumah Bapa di sorga harus melalui siapa yang menyelamatkan. Rasul Petrus dan Yohanes bicara di pengadilan Mahkamah Agama ketika pencurahan Roh Kudus di dalam kesaksian Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Di seluruh dunia ini tidak ada nama yang menyelamatkan kita. Hanya satu, Yesus Kristus. Allah penyelamat. Yosua, Allah penyelamat. Yosua berdiri di Sungai Yordan. Bangsa ini bisa lewat. Yosua tidak berdiri, bangsa ini tidak bisa lewat. Walaupun kita nggak ada baca, ada suku Ruben, suku Gad, dan dapat di sebelah Sungai Yordan. Dengan Efraim punya anak Manasye, dan dapat di sebelah. Karena orang ini melawan. Orang tidak mau untuk ikut proses perjalanan ini menuju tanah perjanjian. Dia mau tinggal di Goshen saja di Mesir. Makanya dia dapat tegur. Kamu tidak masuk. Kamu tidak masuk ya. 3 suku ini, Ruben, Gad, dengan mana kamu dengar? Kamu tanah menyeberang. Kamu cukup kamu pahlawan-pahlawan, kamu tentara, kamu punya keluarga yang mantap-mantap, ikut antar saudaramu masuk tanah perjanjian itu. Tapi kamu suku ini tidak masuk. Waduh, bahaya sekali, Ibu Bapak. Artinya bagian ini nih kita mau lihat yang ini pemakna rohani dalam. Kita orang walaupun bilang kita orang Kristen, tapi kalau melawan Tuhan, Tuhan bilang tidak masuk tanah perjanjian. Tidak masuk. Orang Kristen yang bilang saya sudah baptis, yang sudah berkeluarga bilang saya sudah nikah, yang masih muda bilang saya sudah sidi. Tapi kalau tidak bertobat, tidak yakin, tidak percaya Allah di dalam Yesus, kok tidak masuk tanah perjanjian. Ini maknanya. Karena Yosua, bangsa Israel bisa melewati itu, Sungai Yordan, dalam posisi kering. Karena Allah menyelamatkan. Dan Bapak Ibu saudara-saudari, perjamuan kudus yang hendak kita lakukan adalah proses di mana Allah menyelamatkan kita. Di masa lalu, darah anak domba, darah lembu, darah kambing. Ketika bangsa Israel keluar, persiapan-persiapan untuk mereka menuju tanah perjanjian. Itu diawali dengan seluruh binatang-binatang ini atau hewan-hewan ini. Tetapi di masa perjanjian baru,
Allah yang menyelamatkan ialah Yesus. Yesus katakan, inilah darahku, darah perjanjian. Perjanjian inilah yang hendak mengikat saya dan saudara-saudari. Tuhan katakan, apa yang kau ikat di dunia ini terikat di sorga. Apa yang kau lepas di dunia ini terlepas di sorga. Janji Allah jelas bagi kita. Tetapi sekarang tindakan manusia supaya selamat itu bikin apa? Kita mau selamat kah terhadap? Selamat itu bukan nanti di ketong jalan begini dengan kendaraan terus ada tabrakan, ketong kendaraan aman. Itu memang betul selamat. Tapi yang ketong sedang kerjakan, ketong kumpulkan, ketong siapkan adalah untuk bersama Bapa di sorga. Yesus bilang di dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dia yang berdiri, dia yang jadi jembatan untuk kita bisa menyeberang. Dia adalah Allah yang menyelamatkan supaya saya dan saudara-saudari bisa menyeberang ke sana. Tapi tidak percaya Yesus, sia-sia sudah hidup ini. Bilang saya orang Kristen, tapi masih melakukan kejahatan, tidak ada. Lihat suku Ruben, Gad, Tuhan bilang kamu tak masuk kamu cukup di sebelah Yordan sini saja. Kamu lihat ke sana, tanah Kanaan. Tapi kalau kamu pergi, kamu silakan berenang kali Yordan ini ke sebelah. Lihat kampus saudara-saudara di sana. Tapi menuju surga terhadap berenang-berenang. Terhadap menyeberang dengan cara duniawi. Ke surga itu hanyalah melalui Yesus Kristus. Semua agama berbondong-bondong mencari keselamatan. Keselamatan di dunia ini dan di akhirat hanya di dalam nama Yesus Kristus. Tidak ada di dalam agama lain. Itu yang menjamin. Ke rumah Bapa itu hanya di dalam Allah yang menyelamatkan. Yesua, Amasya, Allah yang menyelamatkan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari di pembacaan kita yang kedua, Tuhan Yesus bilang sama 12 muridnya, kamu ini nanti saya tunggu kamu di sana. Saya akan buat perjamuan besar di sana. Terus kamu ini dapat hak dan kuasa untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Suku Israel yang masuk ke tanah perjanjian. Mulai dari Ruben sampai terakhir di Yusuf. Yusuf punya anak 2 juga termasuk di dalamnya. Manasye dan Efraim. Masuk di dalam janji berkat itu. Mereka semua ada menuju pada satu titik di mana mereka akan berjumpa dengan Allah. Tetapi semuanya itu ketika mereka tiba di tempat yang Tuhan janjikan. Yang duduk dan menghakimi adalah 12 murid Yesus ini. Pasti Bapak Ibu kita bertanya, kenapa Yudas Iskariot terhadap nama yang ganti Matias toh? Yudas Iskariot mau bertobat. Ya kau buat kesalahan, kau jual Yesus dan 30 keping perak. Datang kemari minta ampun kayak Petrus toh. Menyesal Tuhan Yesus bilang, Petrus anak Yohanes, Simon anak Yohanes, adakah engkau mengasihi aku? Kita membaca di Yohanes pasal 21. 3 kali pertanyaan itu. Adakah engkau mengasihi aku? Petrus bilang, iya Tuhan, kau kenal sapu hati toh. Sampai 3 kali langsung Petrus menangis. Tapi Yudas terdatang untuk mohon pengampunan. Yudas akhirnya berdiri pada pikirannya sendiri, bunuh diri. Tali perut pecah dan tali perut semua terhambur di atas tanah. Itu sebabnya di kisah para rasul disebut dengan hakal dama, tanah darah. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari kita hendak masuk di dalam perjamuan kudus ini. Perjamuan kudus ini adalah janji Tuhan bagi kita semua untuk kita menerima karya keselamatan itu. Setiap orang yang menyadari di dalam kehidupannya ada bagian-bagian yang perlu untuk dia mohon pengampunan kepada Tuhan supaya layak untuk perjamuan ini, lakukanlah. Sehingga tidak menjadi bagian yang mengganjal atau membebani saudara-saudari pada perjamuan ini. Dan juga tentunya Bapak Ibu Saudara-saudari, perjamuan kudus ini adalah bagian yang Tuhan sendiri telah mengatakannya sebagaimana pada pembacaan Lukas 22 di ayatnya yang ke-30.
Dia sedang menunggu kita di sana untuk bersama-sama di dalam perjamuan kudus di rumah Bapa di sorga. Ya, oleh sebab itu, marilah Bapak Ibu Saudara-saudari, ada 3 hal penting bagi kita pesan-pesan rohani ini. Hal yang pertama, mari kita terus berusaha, bertindak dan bergiat di dalam pelayanan ini supaya kita menuju tanah perjanjian itu. Yang kedua, marilah persekutuan yang dikasihi Tuhan, jangan lihat roti dan anggur ini dengan nilai duniawi, tapi yakinkanlah dirimu dan katakanlah, inilah tubuh dan darah Yesus bagiku. Supaya dia menjalin dan memberi meterai itu di dalam diri kita. Dan meterai itu tidak akan diambil oleh siapapun. Dan hal yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika kita semua telah menerima bagian-bagian ini, kita juga harus menjadi orang-orang yang membawa kabar baik. Kabar keselamatan. Kalau saya diselamatkan, maka saudara lain pun harus diselamatkan. Tuhan memberkati firman-Nya bagi kita semua. Amin. Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari maut, beri kemenangan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami.